Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama tazkiyatan li nufusina wa tathiran li qulubina wa kaffaratan li dhunubina. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله يا عباد الله لعلكم ترحمون. Masyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita menjaga keimanan dan keislaman kita dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, baik perintah untuk mengerjakan perbuatan yang baik maupun perintah Allah untuk menjauhi dosa dan maksiat. Itulah yang kemudian perintah mengerjakan yang baik dan menjauhi dosa dan maksiat itu yang dikenal dengan sebutan takwa. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita lakukan aneka perbuatan baik atau amal soleh. Mudah-mudahan mengantarkan kita mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara amal soleh yang sangat istimewa dan dianjurkan di bulan suci Ramadan ini adalah zakat dan sodakoh serta infak, atau disingkat dengan ZIS, zakat, infak, dan sodakoh. Kata sodakoh sekurangnya memiliki 4 arti, yaitu kebenaran, kejujuran, ketulusan, dan keadilan. Kata sodakoh yang berarti kebenaran maksudnya adalah bahwa ia tanda kebenaran iman seseorang. Sodakoh yang berarti kejujuran bermakna bahwa seorang muslim ketika bersodakoh ataupun berzakat, hendaklah ia menghitung besaran zakat dan sodakohnya dengan jujur tanpa dikurangi dari yang seharusnya, bahkan afdolnya dilebihkan. Sodakoh yang berarti ketulusan bermakna bahwa ketika ia mengeluarkan sodakoh diiringi dengan penuh kegembiraan, sukacita, dan kebahagiaan. Sodakoh dalam arti keadilan berarti sodakoh merupakan pilar bagi pemerataan kesejahteraan umat, karena harta terdistribusi secara seimbang kepada orang banyak dan tidak berputar pada hanya kelompok orang kaya saja. Kata sodakoh juga sering dimaksudkan sebagai zakat, sebagaimana disebut dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, dan seterusnya, yang artinya hanya saja sedekah itu maksudnya adalah zakat, diperuntukkan untuk orang-orang fakir, miskin, amil-amilnya, para mu'allaf, para hamba sahaya, orang yang terlilit hutang, orang yang berada pada jalan sabilillah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan. Fariidatan minallah, sebagai ketetapan yang diwajibkan oleh Allah.
Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam amalan zakat, infak dan sedekah ini sekurangnya mengandung 6 manfaat untuk kita. Yang pertama, zakat, infak, sedekah merupakan puncak kebajikan dan menjadi amal dan menjadi lambang keseluruhan ajaran Islam, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-11. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jika orang-orang musyrik itu bertobat, meninggalkan kemusyrikinnya dan kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, maka mereka menjadi saudara seagama dengan kalian. Jadi tegaknya salat, membayar zakat, infak dan sedekah menjadi lambang bahwa dia adalah saudara seiman, saudara seislam. Yang kedua, sedekah merupakan bukti keberagamaan, bukti keimanan dan keislaman. Dalam sebuah hadis disebutkan as-shadaqatu burhanun, yang artinya sedekah adalah bukti keimanan kita kepada Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan la yajtami'u fi qalbi mu'min amrani mukhtalifan al-iman wal bukhul, yang artinya tidak akan berhimpun dalam diri seorang mukmin 2 hal yang bertentangan, yaitu iman dan kikir. Saat bersedekah dan berzakat ia sedang menjadi mukmin, dan saat enggan berzakat atau bersedekah imannya sedang keluar dari dirinya. Dalam riwayat sejarah Islam disebutkan satu kisah bahwa saat Safinah binti Hatim At-Tai pernah ditawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ditawan, Safinah memperkenalkan dirinya sebagai putri Hatim At-Tai. Kata Safinah, ayahku Hatim ini dikenal sebagai legenda kedermawanan orang Arab pada masa jahiliyah. Ia memberi makan yang kelaparan, memberi minum yang kehausan, membebaskan para budak, membayarkan hutang orang-orang yang berhutang, dan sederet kedermawanan lainnya. Mendengar itu, Nabi Muhammad SAW menyatakan, wahai anak perempuan Hatim, semua sifat yang dimiliki ayahmu itu sejatinya adalah karakter seorang mukmin yang sebenarnya. Wahai para sahabat, bebaskan putri Hatim ini karena kedermawanan ayahnya, dan sungguh Allah mencintai sifat kedermawanan ini. Yang ketiga, sedekah membersihkan harta, dalam arti mengembangkan harta dan memberkahinya. Orang yang bersedekah maka hartanya menjadi bersih dan bertambah berkahnya serta bertambah berkah hidupnya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 276 dinyatakan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sedekah. Arti menyuburkan sedekah ini adalah mengembangkan harta yang ada sedekahnya di dunia dan melipat gandakan pahala baginya di akhirat. Dalam sebuah ucapan yang dinisbahkan kepada khalifah keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menyatakan istanzilur rizqa bis sedekah, yang artinya mintalah bantuan kepada Allah turunnya rizki dengan sedekah. Dalam ucapan yang lain beliau menyatakan idza amlaqtum fatajirillah bis sedekah, yang artinya jika kalian mengalami kesulitan rizki maka berdaganglah dengan Allah melalui sedekah. Yang keempat, sedekah merupakan cara cepat dan paling efektif untuk menghapuskan dosa dan menambah jiwa semakin bersih dan suci. Hal ini disyaratkan dalam Quran surat ke-9 ayat ke-103 yang artinya khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata tutahhiruhum berarti membersihkan dosa orang-orang yang berzakat atau bersedekah, dan kata tuzakkihim berarti menghiasi jiwa orang yang berzakat dengan aneka kebaikan dan keluhuran akhlak. Ayat ini mengajarkan kita juga bahwa bagusnya akhlak dan karakter anak-anak kita misalnya dapat diraih dengan sedekah yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena itu khatib mengajak pada diri sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita perbagus akhlak anak-anak kita, generasi penerus kita, dengan kita hamparkan jalan kesuksesan untuk mereka, dengan kita selaku orang tua gemar menjalankan sedekah, infak dan berzakat.
Yang kelima, sedekah melahirkan keharmonisan hidup dalam masyarakat yang berdampak pada keamanan lingkungan masyarakat. Dengan rasa aman yang hadir di tengah umat, maka manusia akan tenang dalam berusaha dan bekerja, sehingga produktivitas ekonomi akan meningkat. Bukankah hari ini rasa aman sedang dicabut dari kehidupan kita, dan sebaliknya sedikit ataupun banyak kita diliputi oleh ketakutan terhadap pandemi yang juga belum berakhir. Khatib melihat dengan memperbanyak zakat, infak dan sedekah bisa kita cepat keluar dari krisis ekonomi dan sosial akibat pandemi ini. Rasa aman inilah yang hari ini perlu kita ulang-ulang dalam doa sebagaimana diingatkan dan diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeriku ini negeri yang penuh rasa aman. Dalam Quran surat ke-9 ayat 104, Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan mengambil sedekah-sedekah ataupun zakat-zakat. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kehidupan manusia hendaknya didasari oleh take and give. Jadi sebanyak kita menerima, sebanyak itu pula hendaknya kita memberi. Kenapa demikian? Karena keberhasilan seseorang meraih kesuksesan dalam hidup tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain dalam masyarakat. Bukankah kita menggunakan jalan raya yang bukan milik kita pribadi? Bukankah yang pedagang ia sangat membutuhkan pembeli? Bukankah Allah yang menyiapkan bahan mentah secara gratis untuk diolah oleh manusia sehingga yang sukses mengolahnya dapat meraih keuntungan? Jika demikian keuntungan diperoleh, maka menjadi sangat wajar, bahkan menjadi satu kewajiban bagi yang sukses dan meraih keuntungan untuk menyisihkan sedikit saja, hanya 2,5% dari hasil usahanya untuk keperluan hamba-hamba Allah yang membutuhkan. Satu hal yang menarik pada ayat ini adalah Allah mengambil sedekah. Ini merupakan dorongan kepada setiap orang untuk mengeluarkan sedekah dan zakat, karena yang menerimanya langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita menyegerakan bersedekah dan berzakat, khususnya zakatul fitrah sebagai kewajiban kita untuk menyempurnakan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Yang keenam, zakat dan sedekah memberi manfaat kesehatan sehingga memanjangkan umur. Begitulah sedekah tidak hanya bermanfaat dari segi sosial, ekonomi dan agama, tapi juga memberi manfaat kesehatan bagi orang yang bersedekah maupun yang diberi sedekah. Ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa orang yang berperilaku baik hati dan peduli terhadap orang lain dapat meningkatkan sinyal di otak yang diikuti dengan meluapnya tingkat kebahagiaan. Karena itu orang-orang yang gemar bersedekah, maka dia akan terlindung tubuhnya dari bakteri dan mikroba yang menyerang sistem pernapasan dan pencernaan. Orang-orang yang suka bersedekah, maka akan timbul pada dirinya rasa senang dan kekebalan tubuh. Rutin bersedekah memiliki risiko kematian yang lebih kecil, lebih rendah daripada orang yang pelit, yang menahan hartanya, tidak mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Sehingga orang-orang yang aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, maka kesehatannya jauh akan lebih kuat, lebih bernilai dibanding orang yang menahan sedekah. Karena itu marilah dengan hikmah ini, sekurangnya 6 hikmah yang disampaikan, baik dari sisi sosial, ekonomi, agama maupun kesehatan, mendorong kita untuk memanfaatkan sisa waktu di bulan suci Ramadan ini untuk tidak henti-hentinya berzakat, berinfak dan bersedekah di jalan Allah. Semoga itu semua menjadi penolong kehidupan kita, menjadi sebab dikabulnya doa-doa kita, dan menjadi sebab timbulnya keamanan dan berkahan untuk kehidupan keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa kita amalkan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه
innahu huwal ghafurur rahim.